Halo, selamat pagi teman-teman. Masih belajar tentang jurnal khusus. Kali ini materi kita adalah jurnal umum atau jurnal memorial. Materi kita kali ini adalah pengertian dari jurnal umum, jenis transaksi yang dicatat ke dalam jurnal umum, serta latihan soal. Materi yang pertama adalah pengertian dari jurnal umum. Jurnal umum adalah jurnal yang digunakan untuk mencatat transaksi yang tidak bisa dicatat ke dalam 4 jurnal khusus. Transaksi apa saja yang dicatat ke dalam jurnal umum ini? Yang pertama, transaksi yang tidak menerima uang tunai. Seharusnya menerima uang tunai, tetapi ini tidak menerima uang tunai. Misalnya, setoran modal, tetapi yang disetorkan oleh pemilik bukan uang kas. Yang kedua, retur pembelian yang dilakukan secara kredit. Yang kedua, transaksi yang dicatat ke dalam jurnal umum adalah transaksi yang tidak mengeluarkan uang tunai. Seharusnya transaksi ini mengeluarkan uang tunai, tetapi ini tidak mengeluarkan uang tunai. Misalnya, prefer, tetapi yang diambil oleh pemilik bukan uang tunai. Yang kedua, retur penjualan yang dilakukan secara kredit. Transaksi yang ketiga yang dicatat ke dalam jurnal umum adalah membeli secara kredit, tetapi bukan transaksi utang dagang. Misalnya, membeli tetapi menggunakan wesel, dan membeli menggunakan pinjaman dari bank. Transaksi selanjutnya yang dicatat ke dalam jurnal umum adalah menjual secara kredit tetapi bukan transaksi piutang dagang. Misalnya, menjual dengan menggunakan wesel. Atau jika kolom jurnal penjualan ini adalah hanya satu kolom, maka menjual bukan barang dagang. Ini dicatat ke dalam jurnal umum. Untuk lebih jelasnya, mari kita bahas satu persatu. Contoh soal yang pertama adalah jurnal umum, setoran modal pemilik, tetapi bukan menyerahkan uang tunai. Misalnya, transaksi yang terjadi pada PD Maju Jaya selama bulan Januari sebagai berikut. Tanggal 1, Bapak Joni menambah modal usaha dengan menyerahkan sebuah kendaraan untuk operasional perusahaan sebesar 500 juta. Kita analisis dulu transaksinya, posisikan kita sebagai bendahara, maka pertanyaannya kita terima uang atau kita keluar uang. Jika transaksi ini menambah kas atau menerima uang, maka kas kita letakkan di sisi debit. Dari mana saya mendapatkan uang kas? Diletakkan di sisi kredit. Jika kita mengeluarkan uang kas, maka untuk apa saya mengeluarkan uang kas? Diletakkan di sisi debit. Kreditnya adalah kas. Perhatikan soal di atas, Bapak Joni menambah modal. Berarti saya sebagai bendahara menerima uang dari Pak Joni. Jurnal yang kita pakai adalah uang kasnya bertambah. Dari mana dapat uang kas? Dari modal Pak Joni. Sehingga kita menggunakan akun modal Joni di sisi kredit. Apakah transaksi ini benar-benar kita terima uang kas? Ternyata tidak. Yang diserahkan oleh Pak Joni adalah kendaraan untuk membantu operasional perusahaan. Sehingga akun yang kita pakai adalah kendaraan. Berapa besarnya nilai rupiah? Masing-masing adalah 500 juta. Kemudian perhatikan untuk 4 jurnal khusus. Yang pertama adalah jurnal penerimaan kas. Apakah jurnal ini kita menerima uang tunai? Tidak. Kemudian yang kedua, jurnal pengeluaran kas. Apakah jurnal ini kita mengeluarkan uang kas juga? Juga tidak. Kemudian jurnal pembelian. Apakah jurnal ini kita membeli secara kredit? Juga tidak. Dan jurnal
khusus yang keempat adalah jurnal penjualan. Apakah transaksi ini juga menjual secara kredit? Juga tidak. Sehingga keempat jurnal ini tidak bisa menampung transaksi setoran modal bukan kas. Sehingga transaksi ini dicatat ke dalam jurnal umum. Di sisi debit kendaraan 500 juta, di sisi kredit 500 juta. Contoh soal yang kedua, retur pembelian secara kredit. Pada tanggal 5 Januari, dikirim kembali barang dagang yang dibeli dari toko Semeru secara kredit tanggal 1 Januari yang lalu, sebesar 50.000. Analisis transaksinya adalah, jika uang kas saya bertambah, kas berada di sisi debit. Dari mana saya mendapatkan uang kas? Jika uang kas saya berkurang, maka kas berada di sisi kredit. Perhatikan soal di atas. Saya mengirim barang dagang yang saya beli. Dulu pada saat saya membeli, saya mengeluarkan uang kas. Karena barangnya rusak, maka barang dagangan ini saya kembalikan. Maka uang kas saya kembali. Berarti saya terima uang kas. Jurnal yang kita pakai adalah kas di debit. Dari mana saya mendapatkan uang kas? Dari mengirim barang dagang. Sehingga akun yang kita pakai adalah retur pembelian dan pengurangan harga di sisi kredit. Apakah benar-benar kita terima uang kas? Ternyata retur pembelian dilakukan secara kredit, sehingga utang dagang kita dikurangi. Letakkan di sisi debit. Berapa besarnya nilai rupiah? 50.000. Masing-masing dicatat 50.000, 50.000. Dari jurnal ini, maka kita bertanya, apakah jurnal ini menerima uang tunai sehingga bisa dicatat ke dalam jurnal penerimaan kas? Ternyata tidak. Kemudian, apakah jurnal ini juga mengeluarkan uang tunai sehingga kita catat ke dalam jurnal pengeluaran kas? Juga tidak. Apakah jurnal ini membeli secara kredit? Juga tidak. Apakah menjual secara kredit? Juga tidak. Sehingga kita catat ke dalam jurnal umum di sisi debit utang dagang dan di sisi kredit retur pembelian. Masing-masing 50.000. Contoh soal berikutnya, yaitu jurnal umum pengambilan prive tetapi bukan uang tunai yang diambil oleh pemilik untuk keperluan pribadi. Tanggal 7 Januari diambil oleh pemilik sebuah laptop atau peralatan kantor untuk keperluan pribadinya sebesar 15 juta. Analisis transaksinya adalah, jika kita terima uang, maka posisi kas berada di sisi debit. Jika kita keluar uang, maka posisi kas berada di sisi kredit. Perhatikan transaksi di atas, diambil oleh pemilik. Berarti pemilik datang ke perusahaan dan mengambil. Maka uang kas saya berkurang. Untuk apa saya mengeluarkan uang kas? Diambil oleh pemilik. Maka akun yang kita pakai adalah prive. Apakah yang diambil adalah uang tunai? Ternyata yang diambil peralatan kantor. Maka akun yang kita pakai adalah peralatan kantor. Berapa besar nilai rupiahnya? 15 juta. Masing-masing tercatat 15 juta. Kemudian kita perhatikan 4 jurnal khusus. Yang pertama, jurnal penerimaan kas. Apakah jurnal ini kita menerima uang kas? Tidak. Apakah jurnal ini kita mengeluarkan uang tunai sehingga bisa dicatat ke dalam jurnal pengeluaran kas? Juga tidak. Apakah jurnal ini membeli secara kredit? Juga tidak. Dan yang terakhir, apakah jurnal ini menjual secara kredit? Juga tidak. Maka jurnal ini kita catat ke dalam jurnal umum.
Privo di sisi debit 15 juta, peralatan di sisi kredit 15 juta. Soal selanjutnya, retur penjualan secara kredit. Tanggal 9 Januari diterima kembali barang dagang yang dijual ke toko baru secara kredit tanggal 2 Januari yang lalu karena rusak sebesar 150.000. Analisis transaksinya adalah jika uang kas saya bertambah, maka uang kas di sisi debit. Jika uang kas saya berkurang, maka kas di sisi kredit. Perhatikan transaksi di atas. Saya menerima kembali barang dagang yang saya jual. Waktu saya menjual saya terima uang. Waktu barang dikembalikan, uangnya saya kembalikan. Sehingga jurnal yang kita pakai adalah jurnal untuk mengeluarkan uang kas. Untuk apa saya mengeluarkan uang kas? Untuk retur penjualan. Sehingga akun yang kita pakai adalah retur penjualan dan pengurangan harga di debit, kas di kredit. Apakah kita benar-benar mengeluarkan uang kas? Ternyata tidak. Karena kita dulu menjualnya secara kredit. Sehingga piutangnya yang kita kurangi. Berapa besarnya nilai rupiah? Sebesar 150.000. Kemudian dari 4 jurnal khusus, maka kita akan bertanya, apakah jurnal ini bisa dicatat ke dalam jurnal penerimaan kas? Tidak, karena tidak menerima uang secara tunai. Apakah jurnal ini bisa dicatat ke dalam jurnal pengeluaran kas? Juga tidak, karena tidak mengeluarkan uang tunai. Apakah jurnal ini bisa dicatat ke dalam jurnal pembelian? Juga tidak, karena tidak membeli secara kredit. Dan yang terakhir, apakah jurnal ini bisa dicatat ke dalam jurnal penjualan? Juga tidak. Sehingga transaksi ini kita catat ke dalam jurnal umum, yaitu retur penjualan dan pengurangan harga di sisi debit 150.000, piutang di sisi kredit 150.000. Soal berikutnya, membeli secara kredit tetapi menggunakan wesel. Tanggal 10 Januari dibeli barang dagang dari toko Rahayu sebesar 5 juta dengan menyerahkan sebuah wesel tidak berbunga. Analisis transaksinya adalah jika uang kas saya bertambah, maka kas letaknya di sisi debit. Jika uang kas saya berkurang, maka kas letaknya di sisi kredit. Perhatikan soal di atas, saya membeli, berarti saya keluar uang. Jurnal yang kita pakai adalah untuk apa saya mengeluarkan uang kas, yaitu membeli barang dagang. Maka akun yang kita pakai adalah pembelian. Apakah kita sudah mengeluarkan uang kas? Ternyata tidak. Kita membeli dengan menyerahkan sebuah wesel. Sehingga akun yang kita pakai adalah utang wesel. Berapa besarnya nilai rupiah? Yaitu sebesar 5 juta. Jurnal ini tidak mengeluarkan uang tunai, sehingga tidak dicatat ke dalam jurnal penerimaan kas. Jurnal ini juga tidak mengeluarkan uang kas, sehingga tidak bisa dicatat ke dalam jurnal pengeluaran kas. Jurnal ini membeli secara kredit, tetapi bukan transaksi utang dagang. Yang kita pakai adalah utang wesel, maka tidak bisa dicatat ke dalam jurnal pembelian. Dan jurnal ini bukan merupakan penjualan secara kredit, sehingga tidak bisa dicatat ke dalam jurnal penjualan. Transaksi ini dicatat ke dalam jurnal umum, yaitu pembelian di sisi debit, utang dagang di sisi kredit. Soal berikutnya. Tanggal 11 Januari dijual barang dagang ke toko Sejati sebesar 10 juta dan diterima sebuah wesel tidak berbunga. Analisis transaksinya adalah uang kas saya bertambah, maka kas posisinya di sisi debit. Jika uang kas saya berkurang, maka kas di sisi kredit. Perhatikan transaksi di atas, saya menjual
Kalau saya menjual berarti saya terima uang kas. Dari mana saya mendapatkan uang? Dari menjual barang dagang. Maka akun yang kita pakai adalah penjualan. Apakah kita terima uang? Ternyata tidak. Penjualannya dilakukan dengan menerima sebuah wesel. Maka akun yang kita pakai adalah piutang wesel. Berapa besarnya nilai rupiah? Yaitu sebesar 10 juta. Transaksi ini tidak menerima uang, sehingga tidak bisa dicatat ke dalam jurnal penerimaan kas. Transaksi ini juga tidak mengeluarkan uang tunai, sehingga tidak bisa dicatat ke dalam jurnal pengeluaran kas. Transaksi ini juga tidak membeli secara kredit, sehingga tidak bisa dicatat ke dalam jurnal pembelian. Transaksi ini menjual secara kredit, tetapi bukan transaksi piutang dagang, melainkan piutang wesel, sehingga tidak bisa dicatat ke dalam jurnal penjualan. Maka transaksi ini kita catat ke dalam jurnal umum. Piutang wesel di sisi debit 10 juta dan penjualan di sisi kredit 10 juta. Baik, terima kasih atas perhatiannya. Semoga kalian memahaminya dengan baik, belajar lebih menyenangkan, dimulai dengan melakukan hal sederhana untuk meraih hasil yang luar biasa. Terima kasih.